Halo semuanya, selamat datang di sesi Explainer Akademi kita. Khusus untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan kali ini, kita bakal angkat sebuah topik yang sangat fundamental, yaitu unsur identitas nasional, bendera negara, sang merah putih. Nah, di sini kita nggak cuma akan melihat bendera kita sebagai selembar kain aja ya, tapi kita bakal bahas, menganalisis, dan mengkaji secara mendalam teori-teori di baliknya. Tentunya menurut perspektif para ahli dan sarjana hukum. Jadi siap-siap ya, kita akan membedah permadani hukum, sejarah, dan filosofi dari sang merah putih. Oke, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari konsep identitas nasional, lanjut ke sejarah dan filosofinya, masuk ke analisis yuridis yang ketat, melihat signifikansi sosiologisnya di masyarakat, dan terakhir, kita tutup dengan kesimpulan serta daftar pustaka. Langsung aja yuk! Kita masuk ke bagian pertama nih, konsep identitas nasional. Pernah kepikiran nggak sih, apa sebenarnya yang bikin suatu bangsa itu bisa dikenali di panggung global? Kalau kata pakar seperti Astawa dalam bukunya tahun 2017, identitas nasional itu ibarat merek dagang atau karakter publik dari sebuah negara. Jadi ini bukan sekedar nama di atas peta, tapi kepribadian yang diakui secara rasional oleh negara-negara lain. Nah, dalam konteks bangsa kita, kepribadian ini diproyeksikan lewat simbol-simbol dasar untuk nunjukin kedaulatan kita ke dunia luar. Pakar sosiologi Tilar juga ngasih insight yang menarik banget nih di tahun 2007. Beliau bilang kalau identitas itu bukan cuma urusan administratif negara doang. Nasionalitas itu justru memberikan makna yang sangat dalam buat kita sebagai individu di dalam masyarakat. Ibaratnya, kita punya arti karena hubungan kita dengan masyarakat dan bangsa kita. Ciri pembeda inilah yang bikin kita unik, utuh, dan tentunya berbeda dari bangsa lain. Lanjut ke bagian kedua. Kita bakal bedah genesis historis dan filosofis dari bendera kita. Coba deh perhatiin dua warna yang super simple ini. Tapi jangan salah ya, maknanya benar-benar dalam loh. Ada dualitas filosofis yang kuat di sini. Warna merah merepresentasikan semangat, keberanian, dan kerasnya perjuangan para pahlawan yang udah rela berkorban nyawa. Terus, warna putih melambangkan kesucian, kemurnian niat, dan cita-cita luhur bangsa kita. Kalau digabung, keduanya nyiptain harmoni antara keberanian menghadapi tantangan kedaulatan dan niat yang murni dalam membangun negara. Mungkin ada yang mikir, oh bendera ini munculnya pas kita merdeka tahun 1945 aja. Wah, faktanya nggak gitu. Akar sejarahnya tuh panjang banget. Dari zaman kerajaan Nusantara dulu, masyarakat kita udah akrab sama lambang merah putih. Terus pas momen Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, warna ini udah ditunjukin secara terbuka sebagai simbol persatuan pemuda. Sampai akhirnya puncaknya di 17 Agustus 1945, sang merah putih resmi dikibarkan di Pegangsaan Timur. Jadi kelihatan kan, bendera kita ini emang lahir dari ratusan tahun peradaban dan perjuangan. Nah, sekarang masuk ke bagian ketiga, analisis yuridis bendera negara. Ini pastinya penting banget buat kalian para calon ahli hukum. Buat anak hukum, tahu sejarah yang emosional itu bagus, tapi semuanya harus dilandasi hukum tata negara yang solid. Kalau kita lihat hierarkinya, landasan tertinggi kita ada di konstitusi. Bab 15 pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 itu udah ngunci dengan tegas bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Titik. Itu pondasi mutlaknya. Nah, buat operasionalnya, negara bikin aturan yang lebih detail di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dari pasal 4 sampai 24, itu semua ngatur tata cara penggunaan sampai sanksi dan perlindungan ketat buat bendera kita. Terus kenapa sih hukum kita ngasih perlindungan yang sebegitu ketatnya? Secara yuridis, bendera itu bukan sekedar ornamen atau hiasan. Dia dilindungi dengan sanksi tegas karena fungsinya yang krusial banget sebagai pemersatu masyarakat Indonesia yang super majemuk ini. Bendera adalah simbol kedaulatan dan kehormatan negara di mata hukum internasional. Bayangin aja, tanpa perlindungan hukum yang kuat, eksistensi dan identitas kedaulatan negara kita bisa dengan mudah diremehkan. Sekarang kita geser sedikit ke realita di lapangan pada bagian keempat, signifikansi sosiologis dan politis. Hukum emang ngasih perlindungan, tapi ujung-ujungnya masyarakatlah yang menghidupkan maknanya sehari-hari. Sang merah putih itu hadir banget di hidup kita. Mulai dari rutinitas upacara hari Senin di sekolah, yang secara nggak sadar ngebentuk kesadaran konstitusional kita sejak kecil, kemeriahan lomba 17 Agustusan, sampai momen merinding waktu atlet kita menang di Olimpiade Internasional. Bendera kita juga sering banget menyatu dalam perayaan budaya lokal. Ini bukti nyata loh, kalau terlepas dari perbedaan suku dan agama, secara sosiologis, identitas nasional ini benar-benar ngikat kita jadi satu kesatuan. Gak terasa, kita udah sampai di bagian kelima, kesimpulan akademik dan daftar pustaka.
Sebagai informasi, seluruh ulasan materi yang kita bahas hari ini disusun secara khusus oleh tim penyusun materi studi tentang ilmu hukum ALS. Video ini sengaja dirancang sebagai media pengajaran online yang bisa diakses kapan aja. Harapannya, materi ini bisa jadi referensi akademik yang valid dan bermanfaat buat kalian, para mahasiswa dan pembelajar hukum, dimanapun kalian berada. Di layar kalian bisa lihat daftar literatur yang kita pakai hari ini. Ada kajian sosiologis dari Astawa dan Tilar, serta landasan absolut dari UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Saya sangat menyarankan kalian untuk buka dan baca langsung sumber-sumber primer ini, supaya insting dan analisa hukum kalian makin tajam. Nah, sebelum kita benar-benar selesai, saya mau ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berbobot nih buat kalian renungkan. Dari semua teori yuridis dan sosiologis yang udah kita bedah tadi, menurut kalian, gimana sih perlindungan hukum yang ketat terhadap Sang Merah Putih itu bisa secara langsung memengaruhi kekuatan pertahanan nasional dan kedaulatan global Indonesia di era modern ini? Coba deh diskusikan hal ini bareng teman-teman atau dosen di kelas kalian. Terima kasih udah ikutan nongkrong di kelas online kita kali ini. Tetap semangat, teruslah kritis, dan sampai jumpa di materi pengajaran berikutnya.